Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, untuk pagi hari ini kita belajar tema 2. Silakan kalian buka halaman 4. Untuk pagi hari ini kita belajar tentang pernapasan pada hewan. Untuk minggu yang lalu kalian sudah membaca dan merangkum pernapasan pada hewan hari ini. Untuk itu marilah kita pelajarin bersama. Nih, perhatikan alat pernapasan pada cacing tanah. Nih, cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit. Nah, kulit cacing tanah itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Makanya cacing tanah ini suka hidup di tempat yang basah atau lembab, ya. Nih, jadi cacing tanah tadi tidak memiliki alat pernapasan khusus, tetapi cacing tanah ini bernapas melalui permukaan kulitnya. Terus yang kedua yaitu alat pernapasan pada serangga. Serangga nih ya, ini serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan atau mengeluarkan karbon dioksida seperti manusia, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga ini berupa trakea namanya, ya. Jadi alat pernapasan pada serangga namanya trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Itu adalah trakea. Serangga ini bernapas menggunakan trakea. Kalau cacing tanah tadi bernapas menggunakan melalui permukaan atau kulit tubuhnya, ya, melalui kulit, ya. Terus yang ketiga yaitu alat pernapasan pada ikan. Ikan di sini bernapas melalui insang, ya. Jadi di sini perlu diingat bahwa ikan itu bernapas menggunakan insang. Terus yang selanjutnya di sini adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Amfibi itu apa? Amfibi itu adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Jadi dia biasa hidup di darat, bisa hidup di air. Contohnya apa binatang amfibi ini? Yang pertama adalah katak. Ini adalah binatang amfibi. Nih, dia bernapas menggunakan insang seperti pada ikan, tapi insangnya kecebong ini terletak di luar tubuhnya, ya. Nih, ini adalah kecebong, insangnya di luar. Terus yang selanjutnya yang kelima yaitu alat dan sistem pernapasan pada binatang reptil. Reptil itu apa? Reptil itu adalah hewan yang berjalan dengan cara melata atau merayap. Jadi semua hewan yang berjalan melata atau merayap itu disebut binatang reptil. Terus ciri-ciri binatang reptil itu apa saja? Yang pertama, semua binatang reptil itu memiliki tulang belakang atau disebut dengan binatang vertebrata. Terus yang kedua, semua binatang reptil itu ovipar atau bertelur atau perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Terus yang ketiga yaitu ciri-ciri binatang reptil. Semua reptil itu memiliki sisik, ya, tubuhnya ada sisiknya. Terus yang keempat, dia berdarah dingin. Maksudnya apa? Mereka itu tidak dapat mengontrol suhu tubuhnya, makanya disebut dengan berdarah dingin. Terus hewan yang termasuk binatang reptil diantaranya adalah ular, kadal, cecak, buaya, biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru, ya.
Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nih, ini adalah contoh ular, binatang reptil. Nah, lanjut yang keenam adalah alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru, ya. Terus yang ketujuh, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia itu apa? Mamalia itu adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Semua binatang yang menyusui anaknya disebut binatang mamalia. Ya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia yang hidup di darat dan mamalia yang hidup di air. Mamalia darat misalkan kambing, sapi, kerbau, kuda, dan sebagainya. Sedangkan mamalia yang hidup di air contohnya adalah paus, duyung, dan lumba-lumba. Ya. Alat pernapasan pada mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan pada kuda berikut. Ini pernapasannya menggunakan paru-paru. Ikan lumba-lumba. Nih. Ya, ini adalah mamalia yang hidup di air. Kalau tadi di darat contohnya kuda, sekarang di air. Sekarang kita lanjut, yaitu silakan kalian buka buku paket kalian halaman 13. Nah, ya, sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Jadi manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ pernapasan manusia terdiri dari 1 hidung, 2 faring, 3 laring, terus 4 trakea atau batang tenggorokan, terus bronkus, bronkiolus, alveolus. Perhatikan gambar di samping nih. Yang A ini adalah hidung, yang B faring, yang C laring, D trakea, yang E bronkus, F paru-paru, G diafragma. Jadi manusia itu bernapas melalui ini, terus masuk ke paru-paru. Ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.